Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali di channel gue, yaitu Chandra Maulana. Nah, di sini gue akan menjelaskan tentang 7 teori One Piece yang populer dari penggemar yang ternyata benar. Sebelum menjelaskan video ini, like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung support channel ini. Nah, mencetuskan teori One Piece yang beneran terwujud itu sulit. Penyebabnya adalah Oda kadang menaruh twist tersendiri sehingga kejadian tak berlangsung sesuai dengan ekspektasi penggemar. Berhubungan saya seorang penikmat mendengarkan teori anime dan manga, saya merasakan sendiri kalau Oda termasuk penulis yang sulit ditebak. Nah, namun hingga tahun 2022 ada beberapa teori populer penggemar One Piece yang terbukti benar. Sebelum terwujud, saya rasa kalau kamu aktif di komunitas One Piece, kamu akan melihat teori-teori ini diangkat di forum, di Facebook, atau di Reddit. Ternyata benar kejadiannya. Apakah saja itu? Nah, ini dia. Untuk yang pertama yaitu ada Sabo tidak mati di masa lalu. Nah, ketika Luffy mengalami masa duka setelah kematian Ace, kita melihat kilas balik ketika Luffy dan Ace masih kecil. Di sini ternyata bukan hanya Luffy dan Ace, melainkan ada satu orang lagi, yaitu Sabo, si kakak Luffy yang lain. Nah, di kilas balik itu Luffy dan Ace mengetahui bahwa Sabo mati ketika dia ingin mengarungi lautan dan kapal kecilnya itu diserang oleh kapal Tenryubito. Pada saat itu banyak penggemar yang tidak percaya dengan kematian Sabo. Menurut para penggemar, tidak mungkin Oda memperkenalkan karakter semenarik Sabo dan hanya dibuat untuk mati saja. Lalu jawabannya benar saja. Di dalam cerita Dressrosa, Sabo kembali bertemu dengan Luffy dan ternyata dia mengalami hilang ingatan setelah kejadian yang membuat dirinya dikira mati dan bergabung dengan anggota pasukan Revolutioner. Untuk yang kedua yaitu Portigas DS bukanlah kakak kandung Luffy. Ace pertama kali diperkenalkan di alur cerita Alabasta. Di sini Ace mengejutkan anggota topi jerami lainnya dengan kehadiran dan pengakuannya yang mengatakan bahwa dia adalah kakak dari Luffy. Saat Ace mengaku sebagai kakak dari Luffy, dari penampilan mungkin masih oke karena rambutnya sama-sama hitam dan juga sifatnya ceria dan terkesan bodoh serta rakus dengan makanan. Meskipun begitu, di masa-masa kemunculan Ace itu banyak penggemar yang membuat bahwa Ace bukanlah kakak kandung Luffy. Yang membuatnya mereka memilihkan teori ini karena namanya keluarga Ace, bukan Monkey. Justru Portigas, meskipun ada D di sana, terbukti ternyata Ace memang bukan kakak kandung Luffy, melainkan kakak ketemu gede yang bersama dengan Sabo. Begitu. Yang ketiga yaitu adalah Lola adalah anak dari Big Mom. Lola memiliki peran yang penting untuk petualang topi jerami di alur cerita Tyler Bank. Di akhir cerita, Lola memberikan sebuah fever card dan dia berkata itu milik ibunya, dan ibunya adalah karakter yang cukup penting di dunia baru. Melihat penampilannya, banyak yang penggemar memperkirakan ibu dari Lola yang memiliki fever card itu adalah Big Mom, salah satu Yonko yang sangat diperhitungkan, terutama karena Big Mom memang salah satu bajak laut perempuan yang penting di One Piece. Kemudian terjawab bahwa Lola memang putri dari Big Mom atau Charlotte Lindin, seorang Yonko yang sangat terkenal di dunia baru. Dan yang keempat yaitu adalah Sanji adalah seorang pangeran. Nah, dari semua anggota topi jerami pada awal diperkenalkan, masa lalu Sanji adalah yang paling misterius. Kita memang tahu bahwa dia dibesarkan di Baratie dan dia bersama Zeff pernah kelaparan di sebuah pulau. Tapi dulu ada teori soal Sanji, terutama karena julukan yang dia dipilih di Alabasta, yaitu Mr. Prince. Teori yang paling terkenal adalah Sanji merupakan pangeran dari salah satu kerajaan di North Blue. Seperti cerita-cerita kerajaan dalam beberapa kisah, dikisahkan sang pangeran kabur dari kerajaannya. Itu teori penggemar One Piece. Nyatanya Sanji memang seorang pangeran dari kerajaan Germa, dan Sanji memang benar-benar lari dari kerajaan. Yang kelima, setelah keluar dari angkatan laut, Kuzan akan bekerja sama dengan kekuatan besar dunia. Nah, seorang penggemar di YouTube pernah memberikan teori yaitu hubungan Kuzan alias Aokiji yang salah satu karakter penting di dunia baru. Dia mengatakan kemungkinan besar seorang Yonko. Nah, di forum-forum
Teori ini semakin berkembang dan akhirnya lahir sebuah kemungkinan. Kemungkinan tersebut adalah tentang rahasia Kuzan yang cukup misterius, seakan dia memiliki agenda sendiri di balik semua tindakan ia perbuat. Singkatan cerita, teori mengarah kepada sebuah kesimpulan, yaitu Kuzan tidak akan terus bekerja sendiri dan suatu saat akan bekerja dengan kekuatan besar. Diprediksi antara Saints maupun Blackbird ataupun revolusioner. Fakta hal itu benar-benar terjadi. Kuzan benar-benar bekerja sama dengan karakter yang kuat sangat berpengaruh, bukan Saints melainkan Blackbird. Hal ini diperlihatkan dalam chapter 720 anime 650 dan dikonfirmasi oleh Gorose, dan dikonfirmasi lagi dengan cerita One Piece yang terbaru, yaitu saat penculikan puding. Yang keenam yaitu adalah Kozuki Sukiyaki, ia adalah Tenguyama Hitetsu. Sempat ada yang mencurigakan kalau Kozuki Sukiyaki itu adalah Tenguyama Hitetsu. Salah satu faktor utama kecurigaan ini adalah pengisi suara keduanya sama, yaitu Ryuzaburo Otomo. Dulu juga sempat ada informasi kalau usia Hitetsu adalah 58 tahun, namun kemudian informasi itu direvisi jadi usia Hitetsu adalah 81 tahun. Revisi usia itu membuat usia Hitetsu cocok dengan Sukiyaki. Ternyata benar, Kozuki Sukiyaki sebenarnya masih hidup dan dia menyamar menjadi Tenguyama Hitetsu, yaitu adalah ayah dari Oden. Terakhir yaitu adalah Roronoa Zoro punya Housoku no Haki. Sempat ada teori dulu kalau Zoro memiliki Housoku Haki. Nah, penyebabnya adalah aura menakutkan yang dipancarkan Zoro, seperti misalnya di Urashima, sang pesumo mengomentari kalau Zoro memancarkan aura aneh. Nah, kebebasan tanpa hak di Zoro tetap membuat Monet begitu ketakutan hingga dia sempat kesulitan menyusun lagi tubuhnya saat di arc Panghazak. Lalu ada juga yang sudah curiga Zoro punya haki setelah Luffy menjatuhkan 50.000 musuh Housoku Haki di Pulau Manusia Ikan. Nah, Zoro bilang kalau Luffy gak bisa melakukan itu, maka Zoro dan Sanji harus mencari kapten yang baru. Nah, dikonfirmasi lagi ketika saat pertarungan melawan Kaido. Nah, yaitu pada saat pertarungan melawan Kaido bilang bahwa jadi kamu punya juga. Nah, itu yang dimaksud, yaitu adalah Housoku no Haki. Cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini dan terus dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.